Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia Tuhan. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, tema yang kita renungkan pada hari ini adalah Yesus Kristus keturunan Daud. Ketika Yesus berkarya di depan umum, banyak orang mengikuti dia. Orang-orang itu tertarik dengan ajaran Yesus dan terpikat pada teladannya. Hal ini membuat kaum Farisi dan ahli Taurat terganggu dengan kehadiran Yesus. Bagi mereka, kehadiran Yesus dan karya-karyanya sudah menjadi penyebab utama kurangnya simpati masyarakat terhadap mereka. Mereka mulai mencari soal agar Yesus dapat dijauhi dan agar mereka kembali memperoleh simpati masyarakat. Mereka membolak-balik fakta tentang hubungan Yesus dengan Daud dan mempersoalkannya serta membuatnya seolah-olah benar di hadapan publik. Yesus tidak terprovokasi dengan kucingan itu. Ia tahu bahwa ia anak Allah. Karena itu ia tetap bersikap bijak dan tenang dalam menjelaskan tentang hubungannya dengan Daud. Hasilnya banyak orang tetap mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Berhadapan dengan orang-orang yang dikuasai iri hati dan yang mempunyai bakat besar mencari kesalahan orang lain, baiklah kita bersikap bijak dan tidak terprovokasi. Kalau kita berpikir positif, bersikap tenang dan berbicara benar, kebenaran akan tetap di pihak kita. Orang-orang itu pun akan belajar dari kita bagaimana berpikir positif dan berbicara benar tentang orang lain. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita perlu membuka diri terhadap Allah yang hadir melalui putranya Yesus Kristus. Kebanggaan akan kehebatan masa lalu manusia hendaknya tidak menghalangi kita menerima kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa masa kini. Sebab Tuhan terus berkarya menyelamatkan bangsa manusia setiap saat dan dalam segala peristiwa kehidupan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni.
Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.